Eh, Oke, selamat malam. Oke ya, selamat malam. Suara saya? Malam Pak, Ya, dengar Pak? malam ya. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Oke. Oke, sudah pada join semua? Sudah pada join? Belum semua Pak. Belum semua ya? Oke ya, Sof, tunggu temannya 5 menit ya. Biar enak. Oke Pak. Oke, kalau terlambat join nggak apa-apa ya. Saya juga baru pulang. Habis itu mandi dulu ya. Sholat baru di depan laptop. Oke, karena kalau nggak langsung mandi bahaya ya. Soalnya di muka kuning banyak yang ini ya, positif corona. Agak-agak ngeri-ngeri sedap. Oke. Oke, kita mulai saja. Selamat malam. Kemarin saya ada tugas. Sudah siap semua kah? Kelvin, sudah siap kemarin? Oke. Sudah siap, Pak. Kemarin saya ada tugas. Udah. Oke, kalau siap, oke silakan kelompok siapa dulu yang mau share screen. Habis share screen, terus ini ya, infoin siapa aja anggotanya. Ini ya, biar istilahnya saya tahu, oh ini kelompoknya. Saya putar rekaman saya kan, untuk ngasih nilainya gitu. Oke, silakan dulu. Kelompok Kelvin atau kelompok siapa? Kelompok saya dulu, Pak. Boleh, silakan. Dijelasin ya, Vin. Sudah tampil, Pak? Oke, sudah. Oke. Sudah ya. Oke. Jadi, saya sebenarnya kelompok kami ini membuat tentang e-menu ya. E-menu sebuah restoran. Jadi dashboard ini sebenarnya saya masih memakai template sih, Pak. Jadi nanti saya ada banyak perubahan di dalam dashboard ini. Oke. Berarti nanti kalau yang diklik ini keluar ya, yang atasnya itu, Vin? Order ya, Pak? Bukan, yang atasnya lagi. Apa namanya dulu, Pak? Saya, aduh. Navigation ya, Pak? Oh ada Keluar, ya. Keluar, Oke, Pak. sip. Ini udah bagus, Vin. Ini istilahnya tinggal modif aja kan? Ya dikasih harus dimodifikasi, Pak. Soalnya ada yang tidak diperlukan kayak chef kayak gini kan tidak diperlukan, Iya. Pak. Kan masih template-nya punya orang kan? Saya sudah banyak ganti sih, gitu, Pak. Ada yang benar-benar gak ada nilainya, gak ada value di sana, saya langsung hapus, Pak. Oke. Jadi nanti kita chapter 5 ya, 3 kali pertemuan lagi kan kita UTS. Nanti UTS-nya sampai desain aja ya. Jadi masing-masing kelompok person ya, nanti contohnya Kelvin mewakili kelompok, apa sih desainnya yang sudah buat gitu, nanti dijelasin gitu. Ya. Oke, Tapi Pak. nanti ini kan bisa untuk juga, nanti diangsur-angsur aja, tambahkan menunya, polanya, nggak sampai database ya. Oke, Karena Pak. nanti ya saya jelasin bagaimana membuat IPA. Mungkin sebagian ada yang sudah jago ya IPA, mungkin sebagian lagi belum ngerti apa-apa, jadi
habis UTS nanti saya jelasin pelan-pelan bagaimana sih membuat IPA, CRUD ya, terus bagaimana kita membuat CRUD di React Native gitu. Oke, bagus. Diketikin anggota kelompoknya ya, Vin. Ini sudah diupload di ini, Vin? Di LMS? Di LMS saya cuma upload screenshotnya, Pak. Screenshotnya aja. Ya, Kalau Pak. sama short note-nya bisa? Source code-nya source code template gitu, Pak. Oh, nggak apa, Sama- screenshot aja. Kan belum selesai kan? Iya, Pak. Oke, Sama nggak apa-apa. saya ganti di JavaScript Cordova saya tambahkan Windows location gitu aja sih, Pak. Untuk Oke, nggak apa-apa. mempanggil. Oke, nggak bagus ya. Ya, Ketikin komen anggota kelompoknya ya, Vin. Iya, Pak. Oke, thank you. Ini Pak. bagus ya. Ya. Oke, Pak. Saya mau tanya, Pak. Saya Apa, ini tadi kan saya jalankannya di Android ya, cuman tapi saya coba di PhoneGap browser itu nggak muncul, Pak. Dia kayak tampilannya beda dengan yang tampilan di Android gitu, Pak. Yang itunya. Coba seperti apa, Vin? Saya tampilkan yang di PhoneGap yang di browser dulu ya, Pak. Iya. Oke, yang lain ini ya, silakan siapkan untuk present ya per kelompoknya. Oh ya Pak, saya juga mau tanya Pak. Ya, Derwin, kenapa? Saya kan ada coba bikin, tapi dia gimana ya? Dia tiap kali saya run virtual device ya, dia tidak mau update gitu, kayak kadang-kadang aja. Kadang-kadang Pak. mau update, kadang-kadang. Ini Seperti kayak gini kan. Kayak punya Kelvin lah. Dia kan sudah bikin, Iya. tapi tidak muncul gitu. Dia masih muncul yang Tidak awal itu. muncul ya, Vin. Saya sudah bikin, Pak, tapi yang di Android-nya bisa, Pak. Cuman kalau di browser yang pakai Apache Cordova itu munculnya tampilan sebelumnya yang sama sekali belum saya apa-apain gitu, Pak. Itu. Ya, Pak. ini kenapa ya, Pak? Ya, sebentar. Ini Kelvin buatnya di Android atau di Visual Studio atau Visual Studio Code? Saya cuma edit di Android Studio, Pak. Saya cuma edit kode di Android Studio. Di Android Studio ya? Ini Ya, Pak. di HTML-nya kan ngeditnya harusnya muncul, Vin. Harusnya muncul ya, Pak. Iya. Atau gini aja deh, kamu source code-nya kasih ke saya biar nanti saya bantu cekin ya. Oke, Nggak Pak. apa-apa, masukin ke, kalau saya nggak bisa lihat langsung ya, masukin ke Google sharing atau apa terserah. Nanti kasih aja ke saya, nanti saya bantu cekin kenapa kok sampai kayak gini. Berarti di Android Studio Oke, aman ya, running ya? Iya, Pak. Cuma Sudah saya tampilkan tadi, Pak. Di ininya nggak jalan ya? Yang di browsernya gitu aja, Pak. Nggak jalan ya? Ya, Pak. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, ya. Silakan yang lainnya. Ya, Derwin, kenapa? Tadi belum selesai, sorry. Apa, Derwin? Yang tadi Sama kok, Pak. ditanyain? Sama Hah? Kelvin. Cuma kayak Kelvin. Cuma bedanya kan kalau Kelvin Android-nya bisa kan. Iya. Nah, saya Android-nya nggak bisa. Tapi di HTML-nya jalan nggak? Di webnya, web browser-nya, Derwin? Saya tidak coba sih, Pak. Di web browser-nya nggak jalan? Enggak. Coba dulu ya. Maksudnya Kamu tidak coba. sebentar. Kamu bukanya di mana? Saya bukanya Buatnya kan di Android Studio. enggak, buat pertama kan pakai CMD itu kan? Ya. Iya, kalau di CMD nanti ketikan create bla 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 gitu kan? Ya, itu kan minggu kemarin kan sudah create. Jadi kita harus create baru lagi ya tiap kali kita mau bikin app-nya. Enggak usah. Pakai yang sudah ada bisa gitu. Maksudnya gimana ya? Saya misalnya cuma ubah kata kan, ubah hello world jadi hello Derwin gitu kan. Tapi dia tidak ubah gitu. Dia masih tetap hello world. Dia pas saya run kan dia tidak mau load gitu. Tidak mau jalankan apa yang saya telah ganti gitu. Itu. Kan di indeks di HTML-nya kan, Win? Iya, benar. Saya gantinya di sana. Cuma pas dijalankan kan di Android Studio kan ada virtual device. Saya run-kan itu. Dia masih tampilin yang sebelumnya yang belum saya ganti indeks HTML-nya gitu. Padahal saya sudah ganti itu.
Gini aja deh, kamu print screen source code-nya ya. Nanti kirim pesannya ke saya ya. Soalnya kan kita lagi banyak materi hari ini kan. Nanti pakai pesan aja ya. Kamu print screen source code-nya kan yang nggak running. Nanti biar saya lihatin gitu. Oke ya? Oh, oke Pak, makasih Pak. Oke. Soalnya materi sekarang banyak ya. Silakan yang silakan. Amir jawab yang mungkin buatnya harus di luar platform gitu. Bisa juga ya. Kalau saya sih biasanya kadang di video call ataupun di Visual Studio ya gitu. Itu sih runningnya ya. Sebenarnya sih kalau di indeks di HTML harusnya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau di ngeditnya di Android Studio itu biasanya runningnya kebanyakan di Android Studio. Oke. Oke, silakan yang lain. Ardi, ada yang mau ditanyakan atau mau present? Silakan, Ardi atau Amir yang mau present. Oke, halo. Oke, silakan. Ya, terserah ya siapa yang mau duluan present ya. Buat saya tidak ada masalah. Ya. Bentar ya Pak, bisa skip. Siapa dulu? Saya Amir dulu ya? boleh. Atau Ardi? Iya. Saya dulu boleh. Terserah ya. Saya siapa aja sih, nggak masalah. Oke, Ayo. Oke, saya share screen ya. Sudah nampak screen saya Pak? Udah, oke. Silakan Amir jelasin apa yang dibuat. Oke, jadi oh ya Pak, untuk tugasnya saya juga cuma upload yang screenshot ya, soalnya kalau mau zip ini kayaknya gak muat LMS-nya. Iya, nggak apa-apa. Nanti ya. kalau waktu ini ya UTS, tapi pakai Google Drive ya. Nanti soalnya biar saya cek gitu. Oke Pak. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Oke, silakan. Coba jelasin yang dibuat. Oke, jadi yang kami buat itu yang toko sepatu gitu ya Pak ya. Jadi yang udah kami buat itu tampilan awal seperti ini, sama tampilan untuk sign up. Kemudian kalau misalnya dia sudah sign up, terus ada tampilan produk. Ini harusnya produknya agak banyak ya, semua masih belum selesai. Oke. Kemudian setelah produk sama satu tampilan lagi yang check out. Yang ini. Jadi dia ngisi address sama check out. Cuma 4 tampilan sih, Pak. Kalau itu udah bagus kan, udah banyak kan. Oke. Iya. Coba lihat yang dashboardnya, Amir. Cuma tampilan awalnya aja sih yang ini. Yang dashboardnya? Dashboardnya masih belum, Pak. Yang menu utamanya? Kami masih belum buat dashboard. Yang tadi itu kan dashboard kan? Coba login. Ya tampilan awalnya ini sih. Paling pertama. Ya. Login lagi. Loginnya belum Pak. Yang tadi ini sign up. Iya, sign up. Terus satu lagi tadi? Satu lagi ini ya? Produk. Oh, di produk ini ya? Iya, ini produk. Oke. Terus yang keempat bagus yang ya. Oke, udah bisa kan? Oke, bagus ya. Oke, thank you. Kelompoknya ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Ardi? Oke, silakan. Yang lain? Oke, silakan. Ada yang lain? Ada yang mau present?
Yusuf, kelompok kamu Yusuf. Sudah present? Belum sih, Pak. Sebentar. Ya, ayo silakan. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Nggak ada lagi yang mau present? Oke, kalau nggak ada present nanti saya lanjutin ya. Oke, yang silakan Saya present, Pak. diganti. Ah. Buka dulu screen sharingnya. Halo, Ya, oke. saya buatnya lewat Visual Studio Code, Pak. Jadi Oke, tampilannya itu cuma masih 2. Nanti di sini itu ada slide bar sama produk-produk kami. Gini saja, sama bisa login gini. Oke. Coba ulang lagi, Jukenli. Ini bisa nggak di ininya dibesarin? Browsernya apa ininya? Oh, soalnya saya buat itu untuk ukuran tablet gitu. Aku settingnya buat ukuran Nggak apa-apa. handphone. Ininya iya, ininya dibesarin ya. Itunya. Di sini klik kanan, ambil yang model handphone. Di ininya klik kanan, kan nanti ada setting tablet atau apa kan, ada pilihannya. Ya, efek ya. Oke. Nampak. Oke, silakan jelasin dari awal. Oh, saya cuma buat 2 patch aja. Pada patch pertama itu dashboard kami. Kan tugas project kami itu buat mobile, buat promosi atau tempat iklan gitu. Jadi nanti ada slide bar mungkin sama produk-produk yang kami jual. Lalu cuma desain login page gitu aja. Ini masih di HTML ya? Belum di Cordova ya? Belum. Masih di HTML. Maksudnya Cordova itu lewat Android Studio gitu ya? Enggak, ini kan runningnya kan Cordova atau kalau di HTML di Cordova kan biasanya kalau web kan ada localhost gitu apa gitu ya. Kayak emulator. Nanti kamu kan langsung running di HTML kan? Iya. Belum dibuat ke Cordova-nya. Kayak emulatornya Ya. itu ya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Di ini ya, kalau kita sekarang kan bahas Cordova ya, jadi runningnya emulator kan di Cordova kan ya HTML ataupun lewat Android ataupun lewat iOS ya gitu. PDS nanti natif ya. Oke. Ada lagi? Pak, saya lagi mempercepat, Pak. Ya, saya Deren. Ya, tampilannya masih Deren. Masih benar-benar basic sekali. Jadi dia dia ininya yang di daerah warna oranye ini itu adalah seperti yang kami kasih gambar waktu itu. Di situ ada tempat gambar untuk search bar sekaligus sama juga menunya. Kami untuk sekarang masih placeholder. Yang penting pokoknya tugasnya dikerjain ya. Oke. Maaf Pak ya, hasilnya masih segini.
Terus yang bawahnya ini kan itu di bawah tuh daerah yang warna apa nih, abu-abu gitu. Itu situ ada tulisan food 1, food 2 di sini listriknya. Ini nggak nampak screen-nya. Apa? Itu baru nampak. Oke. Nampak, Pak? Masih berbeda sekali, Pak, tempatnya. Masih bentuk placeholder benar-benar. Oke. Ya. Ya, di sini kan ada tulisan di atas ini Sudah. FFS. Ya, untuk sekarang sudah segini aja, Pak. Benar-benar mohon maaf ya, Pak. Oke, baru Saya nampak. Oke. Kenapa? Putus-putus, Pak ya? Atau? Iya, baru. Oke, Darren. Oke. Rambut sebenarnya ada kenapa? Oke, silakan. Yang lain lagi? Pak, ada Pak dari kelompok Yusuf. Halo Pak. Oke, halo? Halo, iya Pak. Iya. Dari kelompok Yusuf Pak. Ya, sorry ya. Tadi kayaknya sinyalnya problem ya. Iya Pak. Iya. Oke, sorry ya. Mohon maaf. Kayaknya agak problem ya sinyalnya gitu. Oke, silakan. Oke, Yusuf, Iya, Pak. silakan. Ya Pak, ini kami lagi ada dashboardnya utama ini. Ini sebenarnya masih template sih, kami ngambil bootstrap juga gitu. Jadi ini untuk dashboardnya nanti di sini kami mau ganti ada about me, about us, terus ada produk, mungkin ngajarin tentang brewing method dan utensil gitu Pak. Tentang kopi. Yusuf boleh share screen? Ya, Pak, belum nampak Pak. Yusuf. Oh, belum nampak ya? Yang lain ada nampak punya Yusuf? Amir, ada nampak? Ada nampak, Pak. Ada, Pak. Kami nampak nih itu screen-nya. Kayaknya punya center ya, saya kayaknya ganti ini dah. Yusuf berarti udah share screen ya? Saya pakai kartu satu lagi. Oke, Pak. Kok belum ada ya? Belum ada ya, Pak ya? Coba Yusuf, coba di logout share screen lagi ya. Oke. Iya. Oke. Coba Yusuf share screen lagi. Oke. Sudah Yusuf? Baru. Oke, sip. Baru Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Jadi ini tampilan dashboardnya, Pak. Iya. Cuman dia berbasis bootstrap sih, Pak, kami pakainya. Iya, nggak apa-apa. Karena memang kalau rata-rata kalau bootstrap sih yang untuk ini ya, untuk hybrid itu rata-rata banyak pakai bootstrap itu. Minggu depan kita bahas tentang bootstrap ya di hybrid. Oke, Pak. Oke. Oke, ini sebenarnya masih. Berarti ini nanti untuk ini untuk UTS-nya? Masih perlu diedit Pak nanti. Masih belum semua gitu. Untuk produk-produknya sama tentang kopi gitu. Belum kami masukin sih ke dalam.
Iya, Ini nggak hanya sekedar apa-apa. template aja sih gitu. Iya, yang penting istilahnya ada progress template-nya ya, itu. Iya, Pak. Oke, oke. Oke, Sob. Oke, thank Oke, you. Pak. Thank you, Pak. Yang lain, ada lagi yang mau share screen? Oke, Rosita silakan. Rosita ini masternya desain ya. Pasti bagus ini. Ayo, silakan. Oke, sebentar ya, Pak. Ya. Sudah muncul belum, Pak? Oke. Jadi desainnya saya pakai Visual Studio sesuai dengan desain yang minggu lalu sih, cuman ini versi ininya. Jadi nanti ada popular kategori, ada featured service, sama nanti di bawahnya ada konten terakhir sih Pak, sama bottom navbarnya. Oke. Sejauh ini sampai sini Pak. Iya, yang penting sudah ada penampakan dashboard-nya kan. Iya Pak. Oke, bagus ya. Tinggal tambahin lagi. Oke, thank you. Ayo silakan. Kelompok siapa lagi? Sudah semua? Oke, Emil. Halo, Ya, kedengaran ya Pak? Oke. ya kedengaran. Oke. Jadi kami ubah desain sih Pak. Yang minggu lalu itu kami nggak pakai lagi. Karena Boleh. kami ganti produk. Mm-mm. Terus kami desainnya itu baru dashboard menunya ini. Mm-mm. Jadi ini aplikasi untuk anak-anak. Jadi warnanya kami sesuaikan untuk anak-anak juga. Di sini kita bisa lihat user yang login sama profile picture-nya. Terus di sini ada schedules-nya karena ini adalah aplikasi schedules untuk set alarm gitu Pak, untuk scheduling anak-anak. Oke. Ya. Lalu di bawahnya ada bottom navigation bar yang ada Kalau 3 menu, ada home, profile, sebelah sama kanan yang itu bagian nanti start. profilnya itu ya. Iya, benar. Ini Yang sebelah profile yang kiri? login-nya. Yang mana Pak? Yang sebelah kiri? Nanti apa itu, Mel? Ini start karena yang pakai anak-anak, jadi ada fitur untuk start sebagai hadiah gitu Pak, kalau mereka bisa jalanin schedules-nya dengan benar dan baik. Lalu mungkin saya untuk desainnya ini aja sih Pak sementara. Oke. Mungkin saya mau tunjukin desain barunya karena minggu lalu kan kami tunjukinnya yang berbeda. Oke, nggak apa-apa gitu. Ini yang minggu lalu. Ini yang baru Pak. Yang baru ya. Iya, jadi nama aplikasinya Kido Kids Planner. Ini ada splash screen-nya. Ini untuk login form-nya. Lalu ini yang tadi menu dashboard yang didesain di Cordova. Nanti dari master schedule ada detail schedule-nya. Ini. Oke, bagus ya. Segitu aja. Oke, thank you. Silakan yang lainnya. Maaf Pak, kita juga Cordova kita gak berhasil install terus karena error gak tahu kenapa gitu loh Pak. Android Studio sih bisa, tapi pas install Cordova-nya gak bisa. Jadi akhirnya kita cuma bisa sejauh desain aja sih Pak. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Jumilio, mana? Show me. Ya, this is it. Ini sih Pak. Untuk login sama register kita udah perbaiki. Sebelumnya yang website kita jadikan mobile version, dan untuk dashboard kita buat konsep dasarnya itu seperti ini. Jadi kita ambil inspirasi dari Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya, dan kita ambil tema marketplace yang khusus di brand lokal, tapi kita lebih fokus ke buku dulu, buku novel.
Jadi di sini kita buat genrenya, di sini kita taruh banner untuk promosi atau diskon, dan di sini kita taruh untuk rekomendasi dan analisis marketing lain berdasarkan analisis customer. Boleh share Oh iya, screen, Jumilio? ini Pak, nampak tidak ya? Nah, ini nampak. Pak, login, register, di sini banner promo, di sini genre, di sini berdasarkan analisis marketing. Jadi ini konsep dasar kita. Saya masih belum berani buat di dashboard yang lain, Pak, dashboard halaman yang lain karena kita masih belum tahu kira-kira fitur yang lain yang paling diperlukan itu apa saja. Pertimbangkan kebutuhan customer dulu sih, Pak. Ini saya masih pikirkan, tapi konsep dasarnya kita sudah ada. Nanti ini saya rencana, ini mau saya ganti jadi bentuk foto background-nya dan kita kasih ukuran yang berbeda. Biar tidak terlihat monoton sih, Pak. Ini konten warnanya kita juga perbaiki sedikit lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke. Paling gitu sih, Pak. Iya, cobain di ini ya, Cordova ataupun React Native ya, Jumilio. Iya. Oke. Lalu ini kan Cordova-nya kan masih error, Pak. Jadi kalau saya submit pun cuma bisa desainnya aja loh, Pak. Itu gimana ya? Gak apa-apa, submit aja. Oh, Soalnya oke, kan Pak. untuk ngumpul tugas nanti kan kita kan istilahnya di audit ya. Jadi sebenarnya kita sudah present kan sudah oke, saya udah lihat, tapi kan nanti kalau dari audit istilahnya dari departemen lain kan materinya kan biar tahu, oh ini kita ada juga di LMS gitu. Oke, untuk LMS yang materi chapter 5-nya belum saya masukin ya, sorry. Lagi banyak ini ya, lagi sibuk. Harusnya sih saya masukin. Semuanya sudah oke, tapi saya belum sempat masukin, nanti habis materi ya, nanti malam saya masukin lagi untuk lengkapin materi LMS sama videonya. Oke ya? Oke. Silakan yang lain. Ada yang belum present? Pak. Ya. Ya. Saya kirim screenshot aja boleh nggak? Soalnya emulator HP-nya nggak mau jalan, jadi saya coba boleh, nggak apa-apa. Oke, ya? ini Jadi saya nggak masalah ya. Oke, Boleh, Pak. silakan present. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau present? Denis? Mau present? Atau sudah semua? Kalau sudah semua, gantian ya. Saya masuk ke chapter 5, kita bahas tentang plugin di Cordova. Tapi kalau seandainya ada yang belum present, ya oke, silahkan present ya. Sudah semua belum? Ada yang belum present? Halo? Sudah semua presentasi? Sudah semua? Pak coba tengok fotonya. Iya. Ini sih saya baru mulai kemarin, terus apa ya? Dia punya. Coba gini aja, bisa share screen, lihatin ya sambil share screen, nanti jelasin gitu. Bisa? Share screen sama dijelasin. Tapi share screen nggak bisa jalan loh di laptop saya. Oh gitu. Jadi ya saya run langsung dari HP. Kalau Bapak mau tengok bisa sih, tapi kalau run emulatornya nggak bisa. Coba jelasin. Jelasin ya. Jadi dari foto itu ya, ini rencananya dashboard kami itu isinya kayak aplikasi kami kan tentang reminder buat tugas-tugas gitu. Jadi rencananya sih dashboardnya itu isinya tentang tugas-tugas yang belum gitu. Jadi kalau pas buka itu isinya tentang tugas 1 detailnya apa, tugas 2 detailnya apa gitu. Oke.
Terus nanti belum, ini masih rencana sih, nanti dia bisa tambah tugas, terus bisa tugasnya itu ada per grup gitu, terus kita bisa undang orang masuk gitu Pak. Oke. Berarti nanti contohnya saya bisa upload kayak screenshot tugasnya gitu ya, Denis? Gitu. Oke, bagus ya idenya ya. Kayaknya itu sangat menolong juga ya. Oke, dikembangin ya. Oke, idenya bagus. Oke Pak. Oke. Ada lagi sudah? Oke, silakan kelompok yang lainnya lagi. Ada yang mau present? Sudah semua? Oke ya. Oke, terima kasih. Sudah presentasi semua. Gantian saya yang presentasi ya. Sebelum kita masuk presentasi, saya absen dulu untuk kehadirannya. Oke, minta tolong ini ya, kalau hadir diinfoin. Nanti kalau seandainya ada temennya chat, infoin juga. Yusuf hadir ya tadi? Hadir Pak. Iya, Andri? Hadir Pak. Wilson? Hadir Pak. Hadir. Arik Bimantoro? Hadir Pak. Daniel? Danielim ada? Daniel? Muhammad Rivaldi? Muhammad Rivaldi ada? Melson? Melson ada? Hadir Pak. Hadir ya. Muhammad Rivaldi hadir. Wait. Hadir Pak, hadir. Oke. Felix hadir? Felix? Sakit ya Pak. Sakit. Andrian Tony ada? Hadir Pak. Ya. Andrian, kenapa kamu nggak ini share screen atau apa untuk kelompoknya? Kelompok kamu tugas buat apa? Yang tadi Pak, yang copy starter tuh. Yang itu ya? Oke. Ya, yang punya Yusuf punya tuh. Rio Kusnaidi? Hadir Pak. Ya, Rio, kenapa nggak present? Sama Yusuf. Sama Yusuf ya, berarti Yusuf, Andrian, Rio ya. Oke. Charlie? Charlie ada? Charlie Hadir, ada? Pak. Hadir ya. Licen? Hadir Pak. Hadir. Teddy Fernando? Hadir Pak. Oke. Rosita Tandiono hadir ya, tadi present. Denisa hadir. Andiko? Hadir Pak. Hadir ya. Andi hadir. Jumelio hadir. John Susanto? Hadir Pak. Hadir. Trevor? Hadir Pak. Ya. Jessie Lee? Hadir Pak. Ya. Lucky Andito? Lucky ada? Hadir ya. Helvin? Hadir Pak. Hadir ya. Hendri Wijaya? Oke. Richard Ardian Yaputra? Hadir Pak. Oke. Jody Saputra? Hadir Pak. Oke. Melna? Hadir Pak. Oke. Bentar. Ardi? Hadir Pak. Melvirani hadir ya, tadi present. Deren hadir, tadi present. David Tarjo? David? Hadir ya. Junifer? Hadir Pak. Junifer hadir. Derwin hadir.
Jukenli hadir. Mikael? Hadir, Pak. Mikael satu lagi? Hadir, Pak. Hadir ya. Teddy Sanjaya hadir tadi present. Kelvin hadir kan Vin tadi. Yudi Hartanto hadir ya. Jendri Winata Hadir, Pak. Hadir. hadir ya. Ricky Ferniando Hadir, Pak. hadir ya. Melvi Devalia Hadir, Pak. hadir. Hendra Wijaya Hadir, Pak. oke. William Surya Hadir, Pak. Elvin Kurniawan hadir. Amir hadir ya tadi present. Oke. Kenapa? Pak. Ya. Kenapa? Hadir Pak, saya Pak. Iya, sudah. Pak, Oke, Pak. Danilim hadir Pak. Siapa? Danilim Pak. Tadi internet RTO Pak. RTO ya. Iya, Danilim. Iya. Sama ya, tadi aja saya internet saya RTO kan saya gantikan sama provider lain kan. Jadi saya harus sedia dua kan. Wah. Oke ya, sudah semua. Thank you. Yang tidak masuk Felix ya karena sakit. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke chapter. Oke. Jadi kita lanjut ke chapter 5. Oke, chapter 5 ini tentang plugin Cordova ya. Oke. Plugin itu salah satu komponen ya. Komponen istilahnya biasanya itu bawaan framework. Seperti kalau di Joomla ada pluginnya ya, WordPress itu ada pluginnya. Jadi pluginnya kita install, otomatis langsung masuk ke kita, terus langsung generate. Jadi plugin itu salah satu yang membantu programmer ya. Jadi istilahnya tugas kita untuk membuat aplikasi itu lebih ringan, lebih simpel, dan lebih mudah. Oke. Di Cordova masukin plugin sangat gampang sekali ya. Kita create, habis itu langsung kita install plugin running. Oke. Saya jelasin. Oke. Ini di chapter 5.1 itu bagaimana sih kita untuk membuat running Cordova untuk Google Map. Google Map itu salah satu yang biasanya sih kalau di aplikasi sangat diperlukan ya untuk peta gitu. Rata-rata untuk toko online itu ada yang share Google Map. Ada juga seperti kita untuk Gojek ya, itu pasti ada Google Map-nya. Terus bagaimana sih Anda, saya, ataupun kita itu membuat Google Map running di Cordova. Sebagai contoh di sini saya pakai iOS ya pakai Android Studio. Mungkin bagi Anda yang punya Apple iOS boleh minta tolong dicobain. Nanti share screen ya. Jadi biar kita lihat hasilnya seperti apa sih kalau di iOS. Kebetulan rata-rata sih kalau saya runningnya kalau nggak dalam web itu dalam Android. Ya, karena iOS saya nggak ada ya. Pertama sekali kita sampel, kita membuat create Cordova baru. Jadi kalau membuat create, saya ulang lagi ya. Contohnya seperti Cordova, create baru nama folder aplikasi kita. Contohnya chapter 5.1. Oke. Nanti ada informasi. Create a new Cordova project. Setelah itu baru kita buka Cordova-nya. Seperti ini. CD chapter 5.1. Jadi nanti tampilannya ke seperti ini. Terus di tampilan ini, di chapter ini, saya tambahkan istilahnya untuk saya pinginnya bukanya istilahnya kalau di Android Studio ya, istilahnya untuk
running di Android. Terus saya pengen ngeditnya di Android Studio. Oke, jadi saya tambahkan ya Cordova platform at Android. Oke, jadi ini Gradle dan lain-lainnya itu istilahnya nanti untuk supaya kita running untuk buka di Android Studio itu lebih simpel dan tidak perlu kita istilahnya ngedit yang lainnya. Oke, itu salah satunya. Oke, terus habis itu setelah itu baru kita tambahkan bagaimana untuk Cordova ini kita running di menambahkan Google Map. Oke, istilahnya kita kan mau nambahkan plugin-nya ya. Kita pengennya install Google Map. Jadi istilahnya untuk Cordova plugin geolocation. Oke, ini ya. Oke, ini jadi kita tinggal tambahkan aja Cordova plugin add Cordova plugin geolocation. Nanti otomatis dia akan masuk. Ya, masuk ke kita. Kita cuma perintah satu baris ya. Nanti muter-muter terus running seperti ini. Oke. Jadi nanti ini untuk sekarang chapter 5 saya pakai Android Studio ya. Istilahnya kenapa kok kadang pakai HTML, pakai Android ya? Karena kan kita framework ya. Jadi framework itu bebas. Dan saya pun nggak ngelarang Anda. Pak, saya mau pakai iOS, boleh, it's okay, no problem. Pak, saya mau pakai untuk simulasinya boleh pakai HTML, running di web browser boleh, ataupun di Android Studio boleh. Tuh, oke. Di chapter 5, saya pakai Android Studio. Oke. Kan nanti sudah terinstall ya. Nanti kan langsung otomatis ada ya plugin ini. Cordova ini. Oke, di plugin-nya ini kita mau tambahkan ya. Istilahnya kalau mau klik itu langsung nanti tampil geolocation-nya. Oke. Jadi kita map-nya ya, perintahnya sederhana ya. Ini saya pengen langsung belum saya edit ya, yang penting pokoknya tampil dulu map-nya. Ini contohnya ya, jadi kita panggil ya untuk API-nya, untuk ini untuk desainnya. Oke. Ini istilahnya untuk style-nya, tampilannya, contohnya saya kasih nama geolocation, terus kita panggil API-nya. Oke. Di sini ini untuk map-nya. Oke, ini untuk function-nya atas, terus ini map-nya. Di map ini kalau di var let ini istilahnya lokasinya di mana sih gitu. Contohnya new Google Map let apa kan? Ini kan titik koordinatnya. Biasanya di Google Map ini kan kita diminta untuk menentukan titik koordinatnya. Di sini saya kasih contoh-contoh bagaimana untuk menampilkan map-nya di Jepang, titik koordinatnya. Oke. Terus nanti tugas Anda minggu depan, Anda boleh buat geolocation ya, plugin. Anda istilahnya terserah ya, pokoknya di Kepulauan Riau. Pak, saya mau menampilkan map UAB, boleh. Pak, saya mau menampilkan map rumah saya, boleh ya. Nanti tugasnya Anda menampilkan map di per kelompok bebas. Ya, contohnya mau di perusahaan ataupun di sekolah atau lainnya. Oke. Yang perlu diganti ini cuma ini lokasinya. Oke. Gampang ya. Jadi nanti tampilannya ini seperti ini ya. Oke. Terus kalau running nanti ini seperti ini. Ini contohnya yang runningnya ya. Saya pakai Jepang, gitu kan. Oke, saya mau lokasi saya istilahnya yang banyak Gundamnya, lahirnya Gundam ya. Jadi di sini. Oke, ini untuk contoh aja ya. Oke, ini contohnya bagaimana kita mau menampilkan map. Gampang ya. Jadi kalau Anda mau menampilkan map di Cordova ini Anda tidak sampai 3 menit ya. Tapi kalau kita pakai natif ya, itu mau 1 hari ya. Harus setting ini, setting itu, terus bagaimana untuk koneksinya, oke. Ya saya bandingkan saya membuat map di natif di Android Studio itu mau 1 hari lebih. Oke. Tapi kalau saya pakai Cordova, gampang ya, nggak sampai 3 menit ya.
cuma ini aja yang diketik-ketikan ya. Terus langsung plugin-nya semuanya, paket-paket JSON-nya itu langsung masuk. Oke, jadi tinggal ini ya, tinggal tampilkan ini, udah kita setting aja geolokasinya mana. Ini. Oke, ini. Ini modelnya. Di Cordova ya, kan apalagi hybrid itu banyak sekali kita bisa membuat model-model untuk map-nya. Oke. Contohnya, Pak, saya mau mode yang lain boleh nggak tampilannya? Boleh, nggak ada masalah. It's okay. Ini contoh untuk membuat map-nya. Jadi, kalau modelnya seperti ini, nanti length-nya ini kita ganti aja. Oke, ini sama ini. Oke, kalau di punya saya kan ini ya, ini kan lokasinya. Jadi, ini contoh kalau seandainya Anda membuat modelnya seperti ini. Model map ya, atau Pak, saya mau membuat model marker. Boleh seperti ini tampilannya. Cuma ini aja perintah yang kita pakai. Nanti kan tinggal ada modif ya. Oke, ini contohnya model map. Ini model markernya. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa ke ini ya, ke GitHub. Oke, untuk model-model yang lain di sini banyak. Oke, untuk pilihannya. Oke, terus bisa juga model seperti ini ya, model marker cluster. Oke. Seperti ini ya, ini untuk penandain. Oke, ini. Terus kalau model HTML info Windows seperti ini, bisa untuk lokasinya ya. Ini contoh untuk bagaimana menampilkan map HTML info Windows. Oke, ini model polygon seperti ini ya. Contohnya ini model ground overlay ataupun model untuk tile overlay. Jadi, ini beberapa sampel bagaimana kita untuk menampilkan di Cordova. Oke. Jadi, codingnya simple ya, seperti ini. Seperti ini aja ya. Oke. Jadi, ini saya pakai Android Studio ya. Oke. Ini untuk editingnya. Anda boleh kok, nggak harus pakai Android Studio, bebas. Boleh pakai Visual Studio Code atau boleh pakai Visual Studio. Ini, oke, jadi ini aja yang kita rubah. Ini adalah untuk di mana titik koordinatnya. Ini model perintahnya ya. Oke, ini. Jadi utamanya ini di sini. Jadi untuk mapping kita. Oke. Terus nanti tampilannya itu seperti ini. Oke, jadi tugas Anda, oke, Anda buat map, Anda boleh tentukan untuk wilayah Kepulauan Riau, untuk lokasinya ya. Oke. Jadi sangat gampang sekali kalau kita pakai hybrid. Salah satunya itu ada fasilitas plugin ya, karena plugin ada salah satu fasilitas untuk kita memudahkan programmer untuk membuat tambahannya. Jadi banyak sekali plugin di Cordova yang bisa kita pakai. Ini salah satu contohnya bagaimana kita menampilkan untuk map plugin. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Saya, Pak. Ya, Rivaldi, ada yang mau tanyakan? Kalau misalnya, kan kita pakai template dari Bootstrap. Dari template itu udah ada Google Maps-nya. Apa harus pakai yang punya Bapak, apa lanjutin pakai Bootstrap aja? Pakai Bootstrap aja. Oke, ya, nggak masalah gitu. Kalau seandainya kan di template kan sudah ada Bootstrap ya, nggak masalah gitu. Ya, buat saya nggak ada masalah. Anda boleh bebas berkreasi ya. Nggak harus, Pak harus pakai plugin ini nggak? Ya, boleh kok ya. Nggak harus ngikutin gitu. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang mau tanyakan tentang plugin Cordova? Untuk materinya, mohon maaf ya, saya belum sempat. Nanti habis selesai saya ngajar, saya masukin materi tugasnya sama videonya. Oke, ada lagi? Oke ya, sudah paham ya, sudah jelas. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan lagi. Cordova
salah satu aplikasi istilahnya framework baru ya. Itu di framework baru ini ya, tapi dia salah satu yang powerful. Oke. Banyak framework yang bisa dipakai ya. Untuk desain pemrograman ini saya menggunakan 2 framework, itu Cordova sama React Native. Oke. Kalau Cordova kan request-nya Pak Tony ya, untuk desainnya React Native itu karena rata-rata sih gitu ya, itu untuk perusahaan Singapura itu kebanyakan sih pakai React Native ya. Tapi untuk Cordova saya belum ini ya, belum ada info sih perusahaan pakai Cordova ya. Tapi WIB katanya aplikasinya pakai Cordova ya itu. Oke, kita lanjut lagi. Terus bagaimana kita menambahkan plugin ya? Ini contoh lagi di contoh yang kedua di chapter 5 ini salah satu adalah plugin kamera. Kamera sangat diperlukan ya, itu pluginnya. Oke, bagaimana kita untuk ini otomatis, jadi dia bisa untuk memfoto untuk aplikasi kita, istilahnya untuk tag ya, mengambil gambar gitu. Kalau di kamera gampang sekali perintahnya. Anda cuma menambahkan perintah ini ya, Cordova plugin add Cordova plugin kamera. Udah ini aja. Oke. Jadi kalau sudah masuk baru kita tinggal untuk mengeditnya. Oke. Ini contohnya ya. Saya tambahkan yang masih yang bawahnya saya cuma tambahkan kamera tag picture. Jadi untuk tag picture-nya ini saya buat satu button. Oke. Di button ini kalau diklik nanti istilahnya untuk editing atau handle di kameranya. Oke. Selanjutnya contohnya seperti ini ya. Oke. Ini kelanjutannya yang tadi. Oke. Istilahnya ini di functionnya ya. Saya nambahkan untuk function kameranya. Kameranya ini navigator.camera.getPicture ini ya, untuk sukses ataupun nanti image-nya ini kita mau model apa gitu. Oke. Terus ini kalau seandainya untuk filenya. Oke. Ini saya ngambil sampel contoh di tutorial point ya. Ini contohnya. Ini sudah running ya. Oke. Nanti silakan Anda cobain. Siapa tahu nanti di tempat saya running, nanti di tempat Anda nggak running. Oke. Karena ini salah satu yang hibrid ya. Dulu di kantor pernah juga develop tuh bagaimana kita kamera untuk scan barcode. Tapi barcode-nya yang standar Eropa ya. Karena kalau di Eropa kan biasanya kan barcode itu kan ada batangan, ada 2 dimensi. Tapi kalau di Eropa ini barcode-nya kadang beda-beda. Oke. Kemarin dulu ya saya pernah ada tim ya, itu yang tim hybrid itu pakai Eonic, itu dia nggak bisa ngebaca untuk barcode yang Eropa gitu. Jadi kemarin habis itu kita berubah lagi, kita pakai untuk framework yang lainnya ya gitu. Oke. Tapi kalau yang Cordova untuk membaca barcode-nya ini saya belum pernah buat ya. Kalau saya kan lebih suka ya itu mainnya di ini yang lain lagi ya, nggak Cordova gitu. Oke, saya lebih suka mainnya di React Native gitu. Oke, ini bagaimana kita untuk mengambil atau menampilkan plugin kamera. Oke, ini contohnya. Jadi perintahnya sederhana ya, kita ketikkan Cordova plugin add Cordova plugin kamera, udah selesai masuk. Baru kita tinggal untuk ini ya, membuat istilahnya kontrolnya seperti button, terus kita tambahkan functionnya, udah selesai. Oke. Ini bagaimana kita menampilkan kamera. Oke. Terus selanjutnya network connection. Oke. Network connection salah satu yang penting ya di saat kita membuat aplikasi. Salah satunya kenapa? Waktu kita running aplikasi, tahu-tahu
jaringan kita bad ya atau kuota habis. Oke. Jadi nanti di aplikasi ini ada notifikasi. Contohnya network ya, network violate atau offline ya. Biasanya kalau Anda sering buka di ini ya, e-commerce itu pasti ada network connection-nya. Di Cordova, network connection-nya sangat gampang, simple ya. Kalau seandainya bagaimana kita untuk membuat network connection. Oke, seperti ini. Kita tinggal panggil aja ya. Contohnya chapter 3 ya. Ini tinggal kita tambahkan Cordova plugin add Cordova plugin network information. Jadi network information ini untuk handling aplikasi kita ya tentang networknya. Istilahnya tahu-tahu mati lagi transaksi terus nanti supaya tidak berkelanjutan nanti biar ada notifikasi pop-up-nya. Kita bisa tambahkan untuk setting network connection-nya. Oke. Terus ini contohnya ya. Jadi saya tambahkan ya contohnya untuk network-nya. Saya masih pakai standar. Jadi saya tambahkan button 1. Ini untuk network-nya. Oke. Oke, ini untuk bagaimana kalau seandainya network-nya putus, dia ada notifikasinya. Oke, ini perintahnya. Jadi ini Anda ketikkan di index.html. Terus yang ini kita tambahkan ke JavaScript-nya. Index.javascript. Jadi ini kan kita ada network info, network offline, network online. Oke. Jadi ini network infonya apa? Nanti statusnya networknya offline ataupun online. Ya. Tahu nanti langsung jaringan putus, jadi ada mirip pop-up atau notifikasi atau button bahwa jaringannya putus. Oke. Setelah ini Anda buat, baru Anda create function-nya. Oke. Di function apa aja isinya? Oke, jadi network connection ini var network state. Jadi navigator network connection tipenya. Jadi nanti kalau dia pakai 4G, 3G ataupun punya saya ya networknya bad ya. Jadi jaringannya di tiban agak-agak problem ya. Nanti bisa ada infonya ini. Atau cuma koneksi aja. Ini bagaimana contoh menampilkan. Terus kalau seandainya networknya tidak ada jaringan atau online nanti ada informasinya. Koneksi jaringan atau tidak ada koneksi jaringan. Oke. Jadi plugin adalah salah satu untuk memanjakan sebagai kita ya, sebagai orang developer mobile app. Oke. Dan untuk memudahkan. Oke. Jadi istilahnya bagaimana kita untuk mengkontrol mesin ya, salah satunya itu kan plugin-nya ya. Jadi kita nggak perlu pakai setting banyak. Kita cukup panggil di Cordova-nya plugin-nya, nanti masuk otomatis ke kita ya, dan kita bisa tampilkannya. Ini contohnya. Oke. Ini contoh untuk map-nya. Oke. Terus kita buka. Oke, ini contoh untuk network connection ya. Jadi di network connection ini yang utama adalah di ini ya, index.html. Ini masih sengaja saya nggak buat desain cantik ya, istilahnya biar Anda gampang untuk memahaminya. Oke, ini kita tambahkan buttonnya. Oke. Terus kalau sudah kita tambahkan, baru di JavaScript-nya kita tambahkan, istilahnya kita edit. Oke. Ini editnya kita memanggil untuk connection-nya. Oke, ini. Jadi ini, oke, contohnya ya. Terus habis itu kita buat function-nya. Ini untuk function-nya. Oke. Jadi simple ya dan sederhana. Terus kita coba running. Coba running. Oke, ini ya. Jadi koneksi jaringan online. Oke. Karena saya lagi ada ini ya, lagi ada internet, otomatis ada notifikasinya. Oke, ini contohnya ya.
Jadi waktu load pertama, nanti kalau seandainya nggak ada jaringan, nanti dia ada infonya. Oke, harusnya ada ya info Wi-Fi connection, terus jaringannya tipe apa ya? Karena saya nggak ada di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ya, Rivaldi. Kalau kan Bapak ngedit langsung ke ini, langsung ke rubah di Android apanya sih? Visual Androidnya. Kalau yang kayak kawan tadi itu dia ngedit tak berubah itu kayak mana ngatasinnya, Pak? Yang berubah ya? Dia ngeditnya di Saya edit Android yang di index.html tapi tidak berubah, tidak di-run tidak keran gitu. Nggak keran ya? Di Darwin di ini ya? Di Android Studio atau di Visual Studio ngeditnya? Android Studio di file index.html. Yang ini kan? Iya benar Pak, sama Pak, folder Sama. itu juga. Saya cuma ubah tulisan loh. Tidak bisa Mas ya, tidak jalan gitu. Nggak running. Yang lain ada yang ngalamin seperti Darwin? Halo. Iya. Boleh saya share screen bentar nggak? Boleh, silakan Amir. Bentar ya, Oke, silakan. Udah nampak screen saya? Saya mau nanya Pak. Jadi kan berarti kan Cordova ini sebenarnya kayak kita web programming yang bisa buat jadi multi platform gitu kan? Iya. Oke, jadi yang kemarin saya pernah ngalamin sih yang kayak di Android kita edit gak bisa atau browsernya gak kerefleks gitu. Jadi saya sih caranya sih saya buatnya itu bukan di dalam platform, saya buatnya di dalam www ini. Iya. Jadi kalau saya perhatiin tiap kali kalau misalnya ada saya edit di www sini yang di paling luar punya www itu dia semua. dia langsung akan otomatis ke generate di Android ataupun di platform yang lain. Jadi misalnya kayak gini, misalnya kan di www ini kan aku buat misalnya aku copy satu file misalnya tes kan harusnya kan di platform Android kan dia belum ada file tes HTML. Di platform browser juga belum ada. Nah, setelah aku build, itu nanti dia akan otomatis ke generate ke sini. Jadi saya editnya itu bukan di dalam platform, tapi di luar platform. Dia lagi loading. Tapi kalau yang Darwin ini editnya di Android juga, tapi dia nggak running. Harusnya bisa kan, biarpun di luar, soalnya dia jalannya pun di emulatornya pun di Android juga. Atau mungkin boleh coba dia editnya di dalam platform sini ya? Iya Darwin. Bukan di www. Di luar. Di luar sini. www kan ada index.html. Index.html ya. Coba Amir. Ya, maksudnya tidak ke itu. Index.html. Nah, di situ. Aku yang ini. Harusnya di sini bisa berubah semua. Kerefleks sih, soalnya kalau punya aku tes dia langsung ini indeks aku. Udah aku ubah. Soalnya yang Darwin kayaknya agak ini ya. Line case-nya gitu. Iya. Kalau kemarin sih yang aku alamin sih pas aku kalau aku edit di dalam Android yang punya di dalam Android sini dia pas build browser dia akan hilang filenya. Iya, kalau di situ memang. Tapi kalau yang di kasusnya Darwin itu kan dia nggak ada berubah waktu untuk build-nya kan. Mau di Android ataupun di HTML-nya, apa di web browser. Tapi pas saya kalau rata-rata sih biasanya berubah ya. Atau waktu ini enggak? Waktu installnya itu udah lengkap semua, Darwin? Sudah coba buat create baru?
Belum sih. Nanti saya mau coba create baru sih. Nah, Tapi ya maksudnya aneh juga. Soalnya kan gimana ya? Minggu lalu saya mau ubah bisa. Minggu ini yang saya mau ubah nggak bisa. nggak bisa gitu. Iya, nggak ngerti juga kenapa sih. Oke. Harusnya sih nggak ada masalah ya Darwin itu kan. Kalau apalagi Darwin kan generate-nya di luar ya, di WB, di indeks di HTML kan. Harusnya sih nggak ada masalah gitu. Oke, dicoba lagi ya. Nanti infoin aja kalau ada problem. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Atau mau ditanyakan atau mau share screen atau yang lainnya ya, silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Untuk materinya ya, nanti habis saya ngajar, saya upload, saya lengkapin ya. Oke, mohon maaf. Karena ini ya, nggak sempet ya, banyak sekali kerjaan. Sebenarnya sih ada yang sudah satu lagi, tapi kan yang belum saya pindahin ke yang 20201 itu kan, gitu. Oke, silakan. Oke, minta tolong diisi ya. Sonornya seperti biasa. Oke. Ayo. Oke, silakan. Sampai sejauh ini siapa yang sorry. Ada nggak yang mau ditanyakan atau ada yang problem belum running ya? Soal ini Cordova. Oke, minggu depan kita bahas bagaimana penggunaan Bootstrap ya di Cordova. Oke. Silakan yang untuk plugin-nya. Silakan. Plugin-nya. Jadi plugin itu salah satu untuk membantu kita ya, yang hybrid gitu. Jadi nggak perlu kita coding panjang lebar, itu jadi cukup kita panggil plugin-nya, nanti tampilkan. Oke. Jadi untuk tugas minggu depan Anda cari plugin ya, plugin yang belum ada atau yang unik. Oke, contohnya Pak, saya mau menampilkan plugin splash screen. Pak, saya mau menampilkan plugin template, Pak. Jadi saya panggil template-nya, itu langsung otomatis ke-create di aplikasi, langsung ada keluar tampilnya template-nya, boleh juga ya. Jadi tugas minggu depan gampang ya. Anda biasa per kelompok ya, cari salah satu plugin yang unik di Cordova. Oke. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Silahkan. Jadi plugin-nya jangan plugin, kalau bisa jangan yang umum, plugin kamera, view location, kan gampang ya, gitu. Cari plugin yang kira-kira unik dan bisa dipakai istilahnya untuk kita develop gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah paham tugasnya? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, mau tanya Pak. Iya. Untuk plugin-nya itu harus kami apply ke aplikasi kami atau di aplikasi yang baru aja? Terserah, boleh di aplikasi baru ataupun di yang sudah ada. Berarti langsung, yang penting ada coba aja gitu ya Pak ya? Iya. Okay, yang penting pokoknya tiap kelompok minggu depan itu present plugin. Pluginnya bebas ya. Saya nggak harus, pluginnya yang model seperti ini, boleh ya. Anda boleh berkreasi, boleh istilahnya niru plugin orang, diedit juga boleh, buat saya nggak ada masalah. Yang penting istilahnya Anda panggil plugin yang istilahnya sudah ada gitu ya. Jadi kita menambah pluginnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pluginnya nggak harus yang project yang sudah ada ya, boleh buat baru kok gitu. Plugin itu 10 menit selesai ya, gampang sekali ya. Jadi kita panggil terus kita edit ya di functionnya atau di indeks HTML-nya, udah selesai gitu. Tapi kalau bisa ini ya, pluginnya yang unik, contohnya plugin template atau plugin dashboard
atau plugin yang Pak saya punya plugin bagus ini yang unik. Jadi tujuannya nanti di-share bareng-bareng supaya nanti teman-teman yang lain ataupun saya ya, bagus juga pluginnya bisa dipakai gitu. Dengan teman yang lain kan, ini bagus pluginnya gitu. Jadi istilahnya kan kita saling belajar, saling melengkapi. Karena saya bisa, ya saya belajar duluan. Kalau Anda bisa kan udah pasti Anda lebih hebat dari saya ya gitu. Jadi kita sama-sama belajar supaya istilahnya bisa share, bisa nanti siapa tahu di tempat kerja kan kita diminta untuk buat aplikasi gitu. Oke ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Pak Saiful. Ya. Nanti Pak, buat pastiin aja. Jadi tugasnya ada 2 ya Pak. Satu map yang Capri tadi, terus satu lagi cari plugin yang unik G2. Iya. Itu kalau plugin kan sudah ada contohnya ya. Untuk map kan gampang. Kita aja buka di Google Map kan, tinggal masukkan koordinatnya udah selesai running. Bener kan Adri? Iya benar Pak. Iya, 5 menit selesai. Plugin 5 menit, 10 menit selesai kan. Apalagi satu kelompok 5 orang kan. Arti aja cukup selesai itu ngerjain. Gak perlu yang lain kan. Yang lain udah ngerjain project yang lainnya kan untuk tugas yang lainnya. Oke. Jadi, tapi biarpun satu yang present, saya minta ya, cobain ya. Masing-masing juga cobain biarpun nggak saya cek satu-satu karena keterbatasan ya. Kalau di lab, saya lebih suka satu-satu langsung saya acak kan, saya ngecekin ya. Tapi kalau di sini kalau ngecekin satu-satu kan waktunya juga habis ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau sharing pengalaman juga sangat bagus ya untuk kita semua gitu. Silakan, ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti waktunya habis kan, habis ini kan ada kuliah lagi kan? Oke? Ya, kalau tidak dapat, ya, Rivaldi? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Terima kasih, karena sudah jam 7.45 ya, mungkin habis ini ada kuliah lagi. Saya juga nggak mau mengganggu jam teman yang lain ya. Oke, kita on-time. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Jangan lupa yang belum disubmit, yang tugas hari ini disubmit ya, setidaknya print screen. Nanti kalau ada audit kan, ini sebagai buktinya. Oke, biarpun Anda sudah presentasi kan. Oke, terima kasih dan pesan saya satu, jaga kesehatan. Di Batam makin banyak positif ya, apalagi yang kita yang pekerja ya. Jadi harus jaga kesehatan karena kita pulang, keluarga kita di rumah nanti ya. Kalau kita kena otomatis risiko keluarga juga kena, jadi kita harus hati-hati. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam Pak, makasih. Iya. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam. Kasih Pak. Ya. Oke ya, selamat malam ya.